Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahyu Hasham. Saya berasal dari kelompok 4 dari kelas 2B. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu Zulfa Sapitri, Umira Fenika, dan Yusril Eza Maulana akan melakukan presentasi tentang mata kuliah praktikum teknologi sediaan solid dengan judul jurnal Formulasi dan Evaluasi Fisik Sediaan Kapsul Ekstrak Daun Cicau Hijau atau Cyclea Berbatameae sebagai antiinflamasi. Baik, Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah pendahuluan, yaitu inflamasi adalah respon fisiologis setempat yang ditimbulkan oleh cedera atau kerusakan jaringan, yang berfungsi menghancurkan, mengurangi, atau menghilangkan suatu agen pencedera maupun jaringan yang cedera itu. Salah satu tumbuhan di Indonesia yang sejak dulu digunakan untuk pengobatan adalah cincau hijau atau Cyclea Berbatameae dari famili Menispermaceae. Cincau hijau atau Cyclea Berbatameae yang berasal dari famili Menispermaceae memiliki kandungan kimia aktif yaitu klorofil, karbohidrat, alkaloid, siklein, tetrandin, dimetiltetrandin, polifenol, saponin, dan flavonoid. Daun cincau hijau diketahui mengandung klorofil serta senyawa bioaktif polifenol, saponin, flavonoid, dan lemak. Keempat komponen tersebut secara umum dikenal sebagai antioksidan, anti kanker, dan antiinflamasi. Flavonoid merupakan senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi dengan menurunkan jumlah leukosit dan mengurangi aktivitas komplement sehingga menurunkan adesi leukosit ke endotel dan mengakibatkan penurunan respon inflamasi. Ekstrak etanol daun cincau hijau atau Cyclea Berbatameae yang paling efektif ialah pada konsentrasi 7,5 mg per kilogram berat badan dengan persen penurunan 36,75%. Daun cincau hijau telah lama dijadikan bahan baku minuman cincau yang dipercaya berkhasiat untuk mengobati demam, sakit perut atau lambung, radang, serta dapat menurunkan tekanan darah dan mengatasi panas dalam. Fenomena penggunaan daun cincau hijau di masyarakat sebagai antiinflamasi masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan cara mengambil beberapa helai daun cincau hijau, lalu diremas-remas, kemudian direbus hingga air rebusan berwarna hijau. Lalu air rebusan tersebut diminum secara rutin. Namun dengan cara tersebut memiliki keterbatasan yaitu rasa yang tidak enak dan bau yang khas dari bahan alam. Air rebusan dalam jangka waktu yang lama dapat rusak karena mikroorganisme. Dan preparasi membutuhkan waktu yang lama. Salah satu sediaan farmasi yang dipilih adalah kapsul, karena kapsul dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak, mudah untuk dikonsumsi, mudah dalam penyimpanan, dan bahan obat terlindungi dari pengaruh luar, cahaya, dan kelembapan. Formulasi serbuk sering membutuhkan penambahan zat pengisi, lubrikan, dan glidan pada bahan aktif untuk mempermudah proses pengisian kapsul. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umira Fenika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Windy. Di sini selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan yaitu vakum rotary evaporator, bejana maserasi, blender, cawan porselen, mortir dan stamper, penangas air, timbangan analis, beker gelas ukur, sudip, kaca arloji, gelas ukur, batang pengaduk, oven, dan lemari pendingin, dan moisture balance. Dan untuk bahannya, ada bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun cincau hijau, etanol 70%, Vivapur 101, talc, magnesium stearat, aerosil, amilum jagung, dan cangkang kapsul gelatin. Selanjutnya adalah metode penelitian pembuatan ekstrak. Pembuatan ekstrak kental daun cincau hijau dengan metode maserasi. Serbuk daun cincau hijau ditimbang sebanyak 150 gram, kemudian dimasukkan ke dalam wadah kaca dan direndam dengan etanol 96% sebanyak 1,5 liter. Didiamkan selama 24 jam sambil sesekali diaduk lalu disaring dan diuapkan menggunakan water bath dengan suhu 60 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental. Dan untuk pembuatan ekstrak keringnya, ekstrak kental 3 gram ditambah Vivapur 101 atau sama dengan 3 gram, digerus hingga homogen, kemudian dikeringkan menggunakan dry oven selama 30 menit dengan suhu 50 derajat, lalu ditentukan nilai moisture content serbuk keringnya. Lalu selanjutnya ada formulasi sediaan kapsul. Semua bahan ditimbang sesuai dengan konsentrasi dalam formula.
1, 2, dan 3, kemudian masukkan amilum, jagung, aerosil, dan formulasi dan evaluasi fisik sediaan kapsul ekstrak daun cincau sebagai anti-inflamasi 152 ekstrak kering ke dalam mortir, diaduk hingga homogen, kemudian tambahkan magnesium, stearat, dan tok aduk hingga homogen, lalu keringkan menggunakan dry oven selama 30 menit dengan suhu 50 derajat Celcius, lalu diayak dan ditentukan nilai moisture content, kemudian diayak kembali dan dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Tabel di sampingnya itu adalah tabel variasi formulasi kapsul ekstrak daun cincau. Lalu selanjutnya metode penelitian evaluasi ekstrak daun cincau. Yang pertama ada kandungan lembab granul. Kandungan air sisa dalam granul berguna untuk mengaktifkan kembali sifat atau fungsi bahan pengikat, di samping untuk mencegah timbulnya muatan elektrostatik atau granul apabila terlalu lembab akan menghasilkan sifat alir yang buruk. Sebaliknya, jika granul yang terlalu kering akan menghasilkan tablet yang rapuh dan kekerasan yang minimal. Yang kedua ada sifat alir. Hasil uji evaluasi sifat alir menyatakan bahwa semua formula memenuhi syarat sifat alir, yaitu untuk formula 1 sebesar 1,635 gram, lalu formula 2 sebesar 1,9 gram, dan untuk formula 3 sebesar 7,78 gram. Dan untuk sudut diam, hasil uji evaluasi yang didapatkan menunjukkan bahwa ketiga formula memiliki sudut istirahat yang baik, yaitu di bawah 25 derajat. Dan untuk formula 1 sebesar 15,21 derajat, dan untuk formula 2 sebesar 17,17 derajat, sedangkan untuk formula 3 sebesar 15,21 derajat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Umira Vernica, yang D. Indeks penetapan atau indeks CAR. Hasil uji evaluasi ketiga formula tidak memenuhi syarat nilai indeks CAR, yaitu untuk formula 1 sebesar 85,29%, lalu formula 2 sebesar 3,4%, sedangkan formula ketiga sebesar 3,7%. Yang E, uji kerapatan manfaat dan kerapatan sejati. BJ manfaat dapat dilakukan dengan cara ditimbang bobot granul yang akan dilakukan evaluasi. Kemudian, dimasukkan ke dalam gelas ukur dan lihat volume granul setelah dilakukan 100 kali katuk pada gelas ukur tersebut. Dengan rumus sebagai berikut, Pn sama dengan W dibagi Pn. W sama dengan bobot granul setelah ditimbang, lalu Pn yaitu bobot granul setelah dilakukan pemanfaatan. Yang F, uji keseragaman bobot. Berdasarkan persyaratan Farmakopeia Indonesia edisi ketiga, bahwa kapsul dengan bobot rata-rata lebih dari 110 mg tidak boleh memiliki perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata isi kapsul lebih dari 7,5% dan 15%. Yang G, uji waktu hancur. Hasil uji evaluasi diketahui bahwa formula 1 sebesar 1 menit 26 detik, lalu untuk formula 1 sebesar 0,79 gram, lalu untuk formula 2 sebesar 0,625 gram, sedangkan untuk formula ketiga sebesar 0,623 gram. Artinya bahwa ketiga formula memenuhi syarat. Untuk hasil tabel kedua, hasil moisture content granul ekstrak daun cincau hijau. Untuk formula 1 4,1%, formula 2 4,0%, dan formula ketiga 1,5%. Untuk tabel ketiga, nilai moisture content granul kapsul daun cincau hijau, yaitu formula 1 3,1%, formula 2 4,5%, dan formula ketiga 1,1%. Hasil tabel keempat yaitu hasil uji evaluasi granul ekstrak daun cincau hijau. Uji evaluasi sediaan. Pertama, moisture content yaitu 2-5%, waktu alirnya lebih besar dari 4 gram, sudut istirahat lebih kecil dari 25 derajat, kerapatan manfaat lebih besar dari 0,21, kerapatan sejati lebih besar dari 0,21, indeks CAR 5-11%, dan Hoist ratio lebih besar dari 1 gram. Baik, di sini saya Yusril Iza Maulana akan melanjutkan presentasi dari teman saya Zulfa Safitri, yaitu terkait pembahasan. Nah, di sini ada beberapa poin pembahasan. Nah, poin pertama yaitu kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, bisa juga dari pati atau bahan lain yang sesuai. Pembuatan ekstrak dalam penelitian ini menggunakan metode maserasi. Maserasi merupakan proses pengekstrakan dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan dan pengadukan pada temperatur ruang. Nah, pada penelitian dalam jurnal ini itu dia menggunakan untuk mendapatkan ekstrak itu dia menggunakan metode maserasi atau metode secara dingin ya untuk maserasi yang mana menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur yang sesuai, yaitu temperatur ruang.
Nah, tujuan menggunakan metode maserasi ialah untuk menghindari penguapan atau kerusakan zat yang tidak tahan panas. Proses maserasi dilakukan dengan merendam 150 gram simplisia dengan 1,5 liter etanol 96% dalam toples kaca. Alasan penggunaan pelarut etanol 96% karena bersifat lebih selektif, yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki, absorpsinya baik dan mendapatkan ekstrak kental lebih cepat. Nah, jadi tujuan di sini di poin kedua itu menjelaskan tujuan dari kenapa digunakan metode maserasi, karena bahan yang digunakan dalam penelitian ini itu merupakan bahan yang tidak tahan panas, sehingga metode maserasi merupakan salah satu metode yang paling tepat untuk mendapatkan ekstrak kental yang ada dalam daun tersebut, seperti itu. Nah, poin ketiga, metode pembuatan granul terdiri dari granulasi basah dan granulasi kering. Penelitian ini menggunakan metode granulasi kering karena dosis dari zat aktif yang terlalu kecil sehingga sulit untuk dikempa langsung, dan juga zat aktif yang sensitif terhadap lembab, jadi tidak mungkin menggunakan metode granulasi basah. Nah, perlu diketahui juga dalam pembuatan granul ini itu jangan terlalu kering ataupun jangan terlalu lembab, karena apabila terlalu kering maka hasil akhirnya akan mudah rusak, yaitu mudah pecah, kemudian mudah retak dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan standar CPUB yang ada, seperti itu ya. Nah, poin selanjutnya, hasil dari proses pengeringan ini didapat penurunan kadar air yang cukup tinggi pada Formula 3 menghasilkan serbuk kering, halus, mudah homogen dan stabil karena jumlah vapor yang ditambahkan ke dalam Formula 3 paling banyak, sedangkan untuk Formula 1 kadar air sebesar 4,1% dan Formula 1 sebesar 4,0%. Hal ini sesuai dengan persyaratan kadar air granul yaitu sebesar 2-5%. Jadi sesuai dengan persyaratan atau sesuai dengan peraturan yang ada untuk kadar air dalam dalam penelitian kali ini, yaitu menggunakan air sebesar 2-5%. Nah, pada tahap ini didapatkan hasil semua formula memiliki persen kadar air yang rendah dan atau di bawah 5%. Dari tabel 3 di atas, nah dari hasil teman yang sudah teman saya jelaskan di tabel 3, itu Formula 3 memiliki kadar air yang paling rendah karena penambahan vapor yang cukup banyak sehingga air dapat diresap oleh vapor pun banyak, seperti itu. Evaluasi granul perlu dilakukan untuk menilai kualitas dari granul dan dapat dijadikan tolak ukur kelayakan suatu granul untuk dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Evaluasi granul yang dilakukan meliputi uji kadar lembab, kerapatan mampat, kerapatan sejati, uji sifat alir, yang meliputi uji waktu alir, uji sudut diam, indeks pengetapan, dan Hausner ratio, seperti itu. Nah, poin selanjutnya, kandungan lembab dari suatu granul perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa granul yang dihasilkan memiliki kandungan lembab yang memenuhi persyaratan. Kandungan air sisa dalam granul berguna untuk mengaktifkan kembali sifat dan atau fungsi bahan pengikat di samping untuk mencegah timbulnya muatan elektrostatik, seperti itu. Selanjutnya, hasil uji evaluasi menyatakan bahwa semua formulasi memenuhi syarat kelembaban granul, yaitu untuk Formula 1 sebesar 3,1%, Formula 2 4,5%, dan Formula ketiga 1,1%, yang artinya granul dapat dibuat sediaan kapsul karena tidak akan merusak cangkang kapsul, seperti itu. Jadi aman ya untuk semua formulasinya. Sifat alir dapat diukur dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Sifat alir dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk partikel ukuran yang lebih besar dan bulat menunjukkan aliran yang lebih baik. Nah, kecepatan aliran maksimum dicapai setelah aliran menurun apabila ukuran partikel mendekati ukuran lubang. Kadang-kadang aliran buruk dapat disebabkan oleh adanya kelembaban. Nah, kemudian hasil uji evaluasi sifat alir menyatakan bahwa semua formula memenuhi syarat sifat alir, yaitu Formula 1 sebesar 1,635 gram per S, lalu Formula kedua 1,9 gram per S, dan Formula ketiga 7,78 gram per S. Granul menunjukkan hasil evaluasi memenuhi parameter laju alir granul di bawah 10 gram per S. Jadi semuanya stabil ya, jadi semuanya tetap sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan parameter yang ada. Karena batas parameter untuk laju alir granul itu di bawah 10 gram per S, seperti itu. Nah, selanjutnya, sudut diam yaitu sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel bentuk kerucut dengan bidang horizontal. Besar kecilnya sudut yang diam dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, dan kelembaban granul. Bila sudut diam lebih kecil dari 25 derajat, biasanya menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas. Bila sudutnya lebih besar atau sama dengan 40 derajat, biasanya daya mengalirnya kurang baik. Nah, jadi kalau bisa, untuk juga di dalam penelitian ini juga, ataupun secara umum ya, dalam melakukan sebuah penelitian, itu untuk daya alir yang baik itu harus lebih kecil dari 25 derajat. Karena apa? Karena kalau 25 karena kalau lebih kecil dari 25 derajat maka daya alirnya akan baik gitu. Daya alirnya akan bebas. Nah, kalau di atas dari
kalau misalnya lebih besar, tapi ada batas maksimumnya. Di bawah 40 itu mungkin masih bisa ya untuk daya alirnya masih bisa baik ya. Kalau di atas atau sama dengan 40 derajat itu udah nggak, itu daya alirnya kurang baik gitu. Nah, jadi kalau bisa itu lebih kecil dari 25 derajat Celcius. Tapi kalau maaf 25 derajat. Kalau diusahakan jangan sampai mendekati 40 derajat seperti itu ya. Nah, hasil uji evaluasi yang didapatkan menunjukkan bahwa ketiga formulasi memiliki sudut istirahat yang baik, yaitu di bawah 25 derajat. Berarti dalam penelitian ini daya alirnya itu di bawah 25 derajat. Jadi sangat-sangat baik ya untuk daya alirnya. Nah, pengetapan merupakan penurunan volume sejumlah granul atau serbuk akibat hentakan dan getaran atau vibrating. Indeks pengetapan dilakukan dengan mengamati perubahan volume sebelum dan sesudah pengetapan, seperti itu. Hasil uji evaluasi ketiga, formula tidak memenuhi syarat nilai indeks STARS, yaitu untuk formula 1 sebesar 85,29%, lalu formula kedua sebesar 32,4%, dan formula ketiga 31,7%. Nah, dari semua formula nilainya sangatlah tinggi. Hal ini terjadi karena granul yang dihasilkan tidak kuat dan mudah rapuh, sehingga ketika dilakukan hentakan granul sudah menjadi serbuk. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa untuk pembuatan granul itu tidak boleh terlalu lembab ataupun tidak boleh terlalu kering. Karena apa? Karena kalau seandainya terlalu kering, maka inilah yang akan terjadi. Maka untuk evaluasi indeks SCARS-nya itu tidak memenuhi syarat ya. Karena kalau granul terlalu kering itu akan membuat hasil akhirnya menjadi mudah rapuh ya. Karena dengan satu kali hentakan pun itu akan bisa menjadi serbuk seperti itu. Nah, kalau terlalu lembab itu juga tidak boleh karena bisa menyebabkan kayak lembek-lembek gitu. Itu enggak juga dianjurkan seperti itu. Jadi harus sesuai dengan parameter yang ada, harus sesuai dengan CPOB yang ada. Jadi harus standar, harus sesuai dengan standar, harus sesuai dengan parameter yang ada, seperti itu ya. Kerapatan adalah massa per unit volume suatu zat pada temperatur tertentu. Sifat ini merupakan salah satu sifat fisika yang paling sederhana dan sekaligus merupakan salah satu sifat fisika yang paling definitif. Dengan demikian dapat digunakan untuk menentukan kemurnian suatu zat. BJ atau bobot jenis mampat dapat dilakukan dengan cara ditimbang bobot granul yang akan dilakukan evaluasi, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dilihat volume granul setelah dilakukan 100 kali katup pada gelas ukur tersebut dengan rumus sebagai berikut. Pn sama dengan W per Vn, W sama dengan bobot, di mana W itu sama dengan bobot granul setelah ditimbang, kemudian Vn itu sama dengan bobot granul setelah dilakukan pemampatan, seperti itu ya. Nah, syarat untuk kerapatan mampat dan kerapatan sejati ialah lebih besar dari 0,21 gram per mili. Hasil pengujian didapatkan formula 1 sebesar 0,79 gram per mili, lalu untuk formula kedua sebesar 0,2625 gram per mili, sedangkan untuk formula ketiga sebesar 0,623 gram per mili. Artinya bahwa ketiga formulasi memenuhi syarat. Kapsul yang setelah siap selanjutnya dilakukan uji evaluasi untuk memastikan seberapa efektif kapsul tersebut. Uji evaluasi yang dilakukan ialah uji organoleptis, uji keseragaman bobot, dan uji waktu hancur. Berdasarkan persyaratan Farmakope Indonesia edisi ketiga, bahwa kapsul dengan bobot rata-rata lebih dari 120 mg tidak boleh memiliki perbedaan dalam persen bobot ini. Tiap kapsul terhadap bobot rata-rata isi kapsul lebih dari 7,5% dan 15%, seperti itu. Menurut Farmakope ketiga juga, Farmakope Indonesia ketiga juga, syarat uji waktu hancur yaitu di bawah 15 menit. Hasil uji evaluasi diketahui bahwa formula 1 sebesar 1 menit 36 detik dan formula ketiga 1 menit 50 detik, sedangkan formula ketiga, formula kedua itu sebesar 1 menit 50 detik, formula ketiga 2 menit 20 detik, yang artinya bahwa semua formulasi memenuhi syarat uji waktu hancur kapsul. Jadi sesuai dengan parameter yang ada. Dari hasil uji evaluasi diketahui bahwa sediaan kapsul dari ketiga formulasi semuanya memenuhi syarat di setiap pengujian. Nah, juga secara organoleptis, kapsul bersih, kemudian kering, dan tidak ada partikel yang menempel pada cangkang kapsul. Jadi secara uji organoleptis semuanya baik ya. Cuma hanya saja tadi itu pada bagian granul itu jangan dibuat terlalu lembab atau terlalu kering. Itu akan bermasalah pada evaluasi yang sudah dijelaskan tadi ya. Ini pada evaluasi uji metode waktu lang sifat alirnya gitu. Kecepatan maksimum dicapai setelah aliran menurun apabila partikel mendekati ukuran lubang. Kadang-kadang aliran. Nah, di bagian mana tadi ya? Nah, di bagian untuk di dalam penelitian ini yang sedikit menjadi kendala yaitu granulnya terlalu kering ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa jangan terlalu kering ataupun jangan terlalu lembab, karena di sini berdasarkan penelitian ini granul yang kering itu sangat berpengaruh pada hasil uji indeks SCARS-nya ya, karena tidak sesuai dengan syarat nilai dari indeks SCARS-nya seperti itu. Karena dari ketiga formula hasilnya sangat besar.
Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan jurnal adalah hasil penelitian didapatkan bahwa Formula 3 merupakan formula yang paling optimal dilihat dari hasil keseluruhan uji evaluasi. Nah, dari hasil uji keseragaman bobot, uji organoleptis, kemudian uji indeks CARS, kemudian uji daya alir dan lain sebagainya, itu yang paling sesuai dengan yang paling optimal ya, yang paling baik dari ketiga formula itu adalah formula ketiga. Ya, karena formula ketiga merupakan formula yang paling optimal berdasarkan penelitian ini. Nah, ini daftar pustaka yang digunakan dalam jurnal ini ya, ada banyak sekali juga, ada beberapa ya. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Nah, mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan atau presentasi kami terdapat kesalahan, kemudian terdapat kekhilafan dan terdapat beberapa hal yang memang tidak seharusnya dijelaskan dalam PPT ini, dalam presentasi ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.